Bab 11. Ngomong-ngomong, Iwan, aku ingat melihat pria itu menikahmu dengan Belati tadi malam. Apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin aku membawamu ke rumah sakit? Tari bertanya dengan prihatin. Dia ingat melihat dengan jelas pria yang menikam dada Iwan dengan Belati. Tapi anehnya, Iwan masih hidup dan sehat seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya sama sekali. Tari mulai ragu apakah dia melihatnya saat itu. Saya baik-baik saja. Cedera saya baik-baik saja. Tanpa sadar, Iwan menyentuh dadanya. Namun tanpa sengaja dia menyentuh lukanya. Akibatnya, dia mengerutkan kening kesakitan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Apa yang salah? Apakah itu menyakitkan? Oke, kita akan ke rumah sakit sekarang. Tari tiba-tiba berdiri dan memasang ekspresi gugup di wajahnya. Tidak terlalu menyakitkan. Rasa sakitnya hanya berlangsung sebentar dan hilang secepat rasa sakit itu datang. Saya rasa tidak perlu pergi ke rumah sakit. Rasa sakitnya berangsur-angsur berkurang saat Iwan menggosoknya maju mundur beberapa kali. Dia ingin melepaskan pakaiannya untuk memeriksa lukanya, tapi dia merasa malu melakukannya di depan Tari. Buka pakaianmu dan tunjukkan padaku betapa buruknya itu. Tari masih khawatir. Tetapi, Iwan sangat pemalu dan agak canggung jika dia melepaskan pakaiannya di depan seorang gadis. Cepat dan lepaskan, desak Tari. Dia praktis mengabaikan fakta bahwa Iwan adalah seorang laki-laki. Dia juga masih muda dan penuh semangat. Iwan menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu disesali jika dia tidak keberatan. Dengan pemikiran itu, dia menggertakkan gigi dan melepaskan bajunya untuk perlihatkan sosok rampingnya namun kokoh. Tari mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat, dan dia terkejut melihat luka di dada Iwan yang sudah membentuk bekas luka. Parahnya lagi, bekas luka itu tidak sedap dipandang, seperti kelabang sepanjang 5 cm, dan siapapun yang melihatnya akan merasa merinding. Bagaimana kamu bisa bilang tidak sakit kalau bekas lukanya sebesar ini? Tari secara naluriah mengulurkan tangan dan menyentuh bekas luka di dada Iwan. Hidungnya kemudian menjadi masam dan air mata mulai mengalir di sudut matanya. Bisa dengan mudah dibayangkan bagaimana perasaannya setelah melihat bekas luka yang tersisa akibat dari tindakan Iwan yang menyelamatkannya tadi malam. Namun, saat berikutnya pemandangan aneh muncul. Dengan sentuhan Tari, bekas luka itu mulai terkelupas sedikit demi sedikit, memperlihatkan kulit merah muda segar seperti bayi di bawahnya. Tari tercengang. Biasanya diperlukan waktu setidaknya 1 atau 2 bulan agar bekas luka terbentuk dan hilang sepenuhnya. Namun, itulah yang terjadi meski hanya kurang dari sehari sejak luka pertama kali timbul. Hebatnya, tidak ada bekas luka di kulit barunya. Sungguh sulit dipercaya. Tari mengucuk-ucuk matanya. Bingung, Tari kemudian terus menggosok bekas luka itu. Menggosoknya dengan sangat lembut hingga semuanya berangsur-angsur terkelupas. Bekas luka yang dulu ada hilang dari kulit baru di bawahnya. Dan Iwan seolah-olah tidak pernah terluka sama sekali. Bahkan kulitnya sudah berganti dengan kulit baru yang lebih halus. Pikiran Tari menjadi kosong saat ini. Iwan sebaliknya tersipu. Tangan Tari yang indah, lembut dan halus dan menggosok dadanya maju mundur seperti usapan seorang kekasih. Seorang pria muda dan sehat tidak dapat menahan sentuhan seperti itu. Tubuhnya langsung menegang dan jantungnya berdebar kencang. Dia sangat gugup hingga serasa napasnya hampir berhenti. Apa yang kalian berdua lakukan? Sebuah suara marah berteriak pada saat itu. Seorang pria parubaya berwajah persegi dan mengesankan berusia 50-an masuk ke dalam ruangan. Seorang wanita cantik berusia 26 atau 27 tahun berpelukan erat dengannya. Dia terlihat cukup menawan. Meski dengan hiasan yang cukup banyak, dia mengenakan gaun ketat berwarna merah dengan garis leher menjuntai. Sosoknya sangat bagus dan dia menggerakkan pinggulnya dengan sentuhan daya tarik. Ayah, mengapa kamu di sini? Tari terkejut dan baru kemudian dia menyadari bahwa satu tangannya berada di dada Iwan yang telanjang. Itu pemandangan yang tidak senonoh. Pipi cantik Tari berubah merah dalam sekejap, dan dia menarik tangannya seolah-olah dia menyentuh kabel listrik. Iwan tidak lebih baik dan dia buru-buru mengenakan pakaiannya.
Baik Iwan maupun Tari tersipu seolah-olah mereka terjebak dalam tindakan yang tidak disengaja. Bab 12. Jika saya tidak datang ke sini, saya tidak akan mengetahui bahwa kamu menyimpan seorang pria yang tidak bermoral di rumah. Pria parubaya itu menegur dengan dingin. Siapa yang kamu sebut tidak bermoral? Mengapa kamu harus mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan? Iwan adalah temanku, tidak ada yang terjadi di antara kami. Tari menunjukkan ketidaksenangannya. Apakah kamu dengan jujur mengatakan kepada kami bahwa tidak ada apa-apa di antara kalian berdua ketika kamu menyentuhnya seperti itu? Siapa yang kamu bodohi? Tidak bisakah kamu memiliki sedikit harga diri hingga berbuat seperti ini di siang hari, Tari? Sebaiknya kamu memakainya di luar sana. Wanita cantik itu tersenyum sinis. Itu bukan urusanmu. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Dan Anda tidak punya hak untuk melarang apa yang saya lakukan. Tari melototinya dan permusuhan di antara mereka sudah mulai meningkat. Lukas, lihat dia. Dia kurang ajar dan kasar. Wanita cantik itu menjabat lengan pria parubaya itu dengan ekspresi sok cemberut. Ada apa denganmu, Tari? Suka atau tidak suka, Shirley tetaplah ibumu. Bagaimana kamu bisa berbicara dengannya dengan sikap seperti itu? Lukas memarahi. Dia bukan ibuku. Ibuku meninggal 20 tahun yang lalu. Dia hanya wanita liar yang tidur demi menjadi istrimu. Apa yang memberinya hak untuk menjadi ibuku? Tari mencibir. Apakah kamu mendengar itu, Lukas? Dia menyebutku wanita liar? Kata Shirley yang lembut sambil terisak. Kamu tidak sopan dan memberontak. Lukas sangat marah. Dia mengangkat telapak tangannya berniat menampar Tari. Teruskan. Tidak ada seorang pun di keluarga yang peduli pada aku sejak ibu meninggal. Kakek satu-satunya yang peduli. Mengapa kamu tidak membunuhku saja dan menyelesaikannya? Tari memasang ekspresi keras kepala dan menolak menyerah. Beraninya kamu. Lukas gemetar karena marah. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Shirley dan putranya selama bertahun-tahun. Dan dia menarik tangannya ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak berbuat cukup untuk putrinya. Sudah waktunya kamu mempertimbangkan untuk menikah, Tari. Dan aku tidak keberatan jika kamu punya pacar. Namun mengingat latar belakang keluarga kita, kamu setidaknya harus mendapatkan pacar yang sesuai dengan statusmu. Lukas meredakan amarahnya, menunjuk ke arah Iwan dan berkata dengan nada menghina. Perhatikan baik-baik pria ini. Pakaiannya sama compang-campingnya dengan pakaian seorang pengemis. Apakah dia tipe pria yang cocok menjadi pacarmu? Aku sudah bilang padamu bahwa Iwan adalah temanku, bukan pacarku. Dan dia juga bukan pengemis. Tari sangat tidak senang dan dia meraung menjelaskan kepada ayahnya. Kalian berdua sudah tinggal bersama, apalagi yang bisa dia lakukan jika dia bukan pacarmu? Apakah kamu menganggap aku dan ayahmu bodoh? Shirley mencibir dengan ekspresi menghina. Anda telah mempertahankan penampilan lugumu selama bertahun-tahun. Ada desas-desus bahwa kamu masih polos dan bersih. Jadi kamu bisa mengerti betapa terkejutnya aku karena faktanya kehidupan pribadimu ternyata berantakan. Betapa rendahnya perasaan Anda dalam menjalin hubungan dengan seorang yang berpenampilan menyedihkan seperti dia. Cecal Shirley. Ucapan itu membuat Tari marah dan dia mulai melontarkan segala macam omong kosong. Kamu, baik, aku akui Iwan adalah pacarku dan aku jatuh cinta padanya. Puas? Apa kamu puas sekarang? Tari marah setelah diejek oleh Shirley. Jadi dia memutuskan untuk meraih lengan Iwan dan bersikap mesra dengannya. Iwan tercengang. Dia menatap Tari dengan mata terbelalak dan merasa kewalahan dengan apa yang terjadi. Oh, apakah kamu akhirnya mengakuinya sekarang? Shirley mencibir. Wajah Lukas berubah pucat. Sebelum memerah karena marah, dia mengeluarkan selembar cek menuliskan angka acak dan melemparkannya langsung ke wajah Iwan. Aku tidak peduli siapa kamu dan atau dari mana asalmu, nak. Tapi aku tidak akan membiarkan Tari ada hubungan lagi denganmu. Ini $7,000. Ambil uangnya dan segera tinggalkan putriku. Dan jika kamu berani mengganggunya lagi di masa depan, aku jamin kamu akan mati tanpa ada yang mengetahuinya. Lukas berteriak marah. Iwan menelan ludah dan perhatikan dengan penuh semangat saat cek itu jatuh ke tanah. 7.000 adalah jumlah yang sangat besar bagi seseorang yang tidak punya uang.
Bab 13. Namun Iwan sadar bahwa ia tidak dapat mengambil uang tersebut karena itu bukan miliknya. Dan juga dia tidak mungkin menggadaikan harga dirinya hanya demi cek tersebut walaupun dia tidak punya uang. Kamu punya banyak uang, ya? Apakah menurut Anda memiliki banyak uang membuat Anda begitu hebat? Aku sudah bilang padamu bahwa aku menyukai Iwan. Aku tidak akan menikah dengan orang lain kecuali dia. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu memisahkan kami. Bahkan tidak dengan mayatku. Dari merada. Saat tumbuh dewasa, dia tidak pernah menerima cinta kebapakan sejak ibunya meninggal. Kapanpun dia sangat membutuhkannya, ayahnya hanya akan menenangkannya dengan memberikan uang. Sudah lama mencapai titik di mana dia muak dengan semuanya. Baiklah, tenangkan dirimu. Aku akan mencari kakekmu sekarang. Wajah Lukas pucat karena marah dan dia berbalik untuk pergi. Selama bertahun-tahun, kerenggangan antara ayah dan anak perempuannya semakin memburuk dan hubungan mereka semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Dengan putrinya yang sudah dewasa dan memiliki perusahaan serta karir sendiri, dia tidak dapat mengendalikan putrinya bahkan jika dia menginginkannya. Satu-satunya orang di keluarga yang dapat mempengaruhi putrinya untuk berubah pikiran mungkin adalah lelaki tua itu, kakeknya Tari. Tari memperhatikan Lukas dan Shirley meninggalkan mereka sebelum duduk kembali di sofa dengan ekspresi masam. Iwan membuka mulutnya untuk menghibur Tari, tapi dia tidak berpengalaman dan tidak pandai berkata-kata, sehingga tidak tahu harus berkata apa. Beberapa waktu kemudian, suasana hati Tari berangsur-angsur menjadi tenang. Maafkan aku, Iwan. Aku mengatakan semua itu hanya untuk membuat ayahku dan Shirley kesal. Aku tidak bermaksud menggunakanmu sebagai tameng. Saya harap Anda tidak keberatan. Kata Tari meminta maaf. Aku tahu dan aku tidak keberatan, kata Iwan tegas. Tari adalah wanita muda tertua keluarga Lestari. Tidak seperti seorang duda seperti dia. Ia juga terkenal sebagai seorang yang tak berguna dan tidak memiliki orang tua, dan tidak mempunyai prospek hidup. Kesenjangan antara keduanya seperti perbedaan antara bumi dan langit. Dia tidak pernah berharap Tari benar-benar menyukainya, dan dia hampir pasti tidak perlu mengharapkan sesuatu yang tidak realistis darinya. Aku mau mandi dulu. Iwan terdiam beberapa saat sebelum meninggalkan ruang tamu dengan tergesa-gesa. Setelah mandi, Iwan berganti pakaian mewah yang dibelikan Tari untuknya, dan seluruh karakternya langsung menjadi jauh lebih segar dan gagah dari sebelumnya. Ada peningkatan luar biasa dalam cara pandangnya juga. Hampir beberapa kali lipat dari sebelumnya. Mata Tari berbinar secara naluriah ketika dia melihat ke arah Iwan. Dia terpana. Seperti kata pepatah, pakaian menjadikan penampilan seseorang lebih dihargai. Penampilan Iwan sendiri tidak terlalu buruk, jadi jas yang dikenakannya membuatnya tampak lebih anggun. Hampir seperti orang terkemuka di tempat kerja atau CEO pria yang mendominasi. Sekarang, secara umum penampilan Iwan masuk dalam kategori tipe menarik. Dia mungkin tidak terlalu menonjol pada pandangan pertama, tapi dia tampak semakin tampan setiap kali melihatnya dan memiliki pesona maskulin yang unik. Saat itu, sang pengasuh, Jenny, menyiapkan makan siang di dapur setelah kembali dari belanja sebentar. Tari pindah dari ruang keluarganya dan tinggal sendirian sejak dia lulus dari universitas. Daripada tinggal sendirian di villa, dia menyewa seorang pengasuh bernama Jenny untuk mengurus tempat itu sekaligus menemaninya. Setelah makan siang, Tari bertanya, "Iwan, kakekku tahu bahwa kamu menyelamatkanku tadi malam dan dia ingin bertemu denganmu. Apakah kamu bisa menemuinya saat ini?" "Tentu." Iwan mengangguk menyetujuinya. "Baiklah, kita berangkat sekarang." Tari melangkah setelah berkata. Iwan mengikuti dan pergi bersama Tari. Rumah keluarga Lestari adalah sebuah rumah besar bergaya kuno yang terletak di tengah taman. Di dalam aula utama, Iwan mengikuti Tari dan bertemu dengan Penatua Lestari, kepala keluarga Lestari, yaitu Yakub. Penatua Lestari berusia 70-an, duduk di kursi utama aula. Dia tampaknya memiliki karakter yang sangat baik. Tetapi pada saat yang sama, dia memiliki aura elit yang tenang dan ada acuh tak acuh yang tetap menjadi tokoh terkemuka selama bertahun-tahun. Kesehatan Penatua Lestari telah memburuk dalam 2 tahun terakhir. Penyebabnya kemungkinan besar adalah usia tuanya.
itu menjadi lebih buruk dari hari ke hari. Dia kemudian memutuskan untuk mengambil kursi belakang dan menyerahkan pengelolaan urusan perusahaan kepada putranya, Lukas. Meski begitu, dia tetap menjadi patriark dan pilar spiritual bagi keluarganya. Selama dia masih hidup, fondasi keluarganya akan terus kokoh, tak tergoyahkan, dan akan tetap kokoh.